Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di channel kami Ataris Motovlog. Kali ini kita kedatangan tamu di bengkel. Ini motornya Lexi ya, Lexi ini kemarin ceritanya error dalam arti kata starternya tidak mau menyala, sementara di panel-panelnya hidup, speedometer hidup semuanya, cuman starter doang tidak menyala. Pas kita cek sekring semuanya utuh tanpa ada kendala. Awalnya di sini terdapat beberapa biji sekring 8, yang 2 ini sekring cadang ya. Ini sekring 7,5 4 biji, terus 10 ampere, terus 5 ampere ya. Itu kelihatan kan tulisannya di situ. Untuk API electric fuel injection yang bagian atas berarti yang di sini ya 7,5. Setelah itu backup kontak kali. Terus ignition ini buat pengapian coil ya. Terus head ini buat lampu. Terus terminal, terus signal. Terus di sini ada lagi sekring terdapat 5 ampere. Terus ada lagi sekring tambahan di sini. Ini sekring arus aki ya. Arus aki ya. 30 ampere. Nah, permasalahannya kemarin begitu kita cek, permasalahannya starter tidak mau menyala. Kita cek sensor spoolnya masih bagus tuh. Memang kemarin dipenuhi sama tanah-tanah ya, tanah-tanah, lumpur-lumpur di sini semuanya, karena seal kruk as sebelah kanan ini jebol. Sementara pemilik motornya tidak mengetahuinya. Itu pertama yang kita cek ya. Nah, setelah itu dugaan lainnya kita berasumsi ini di sensor CKP ya, sensor starter. Terus juga tidak mau menyala. Terus kita cek lagi kemarin di ini sensor yang di switch, maksud saya switch standar samping ya. Mana tahu di situ ada istilahnya ininya tidak connect ya. Nah, di sini colokannya masih oke semua. Terus dugaan lainnya kita cek lagi di tombol starternya ya. Kita tidak bongkar ini, tapi kita langsung sambungkan di kabel ini. Nah, ini dia kabelnya. Kita sambungkan, juga tidak masih menyala. Terus kita pindahkan lagi usut punya usut, ternyata ternyata ini kerjaan Tom. Dia ngamuk, kalah tarung sama Jerry ya kan. Jadi Jerry ini kerjaan Jerry, kalah tarung dia, jadi masuk ke dalam rangka motor ini sehingga ini digigit-gigitnya. Nah, ini kabel ini putus. Kabel yang ini yang mengarah ke ECU ya, dan ujungnya ini mengarah ke tombol atas. Oke. Setelah kita sambung, starternya menyala tapi mesinnya tidak mau muter. Awalnya mesinnya tidak mau mutar, terus kita berasumsi adalah sensor CKP-nya lemah. Asumsinya begitu. Nah, kemarin rencananya mau sensor CKP ini mau kita ganti, akan tetapi kita tidak yakin ininya yang rusak. Terus kita cek ulang, kita coba putar mesinnya menggunakan tangan kemarin. Putar mesinnya menggunakan tangan, magnet ini kita
pasangkan di sini, kita putar. Kemarin ya. Ternyata berat banget. Pantas nggak sanggup dia memutar membalikkan arah dia. Cuman cetek doang. Lantas kita cari permasalahannya kenapa putaran mesinnya berat. Oke ya. Kita cari putaran mesinnya berat. Oh, usut punya usut. Ternyata di sini lihat, cover CVT-nya udah dipenuhin sama rem mesin oli ya. Nah, rem mesin oli inilah yang membuat belting rusak sehingga mengganjal di sini ya, mengganjal puli sehingga putaran mesinnya berat. Oke, selesai kita bongkar. Terus kita putar mesinnya seperti yang tadi. Nih, kruk as saja sanggup kita mutarnya ya nih. Udah lembut. Nah, di sisi lain belum kita hidupkan, permasalahan lainnya timbul di sini. Kunci kontak ya. Ini kunci kontak keyless ya. Smart keyless, kunci kontak pinter ini maksudnya. Ini tidak bisa dipencet. Dipencet pun tidak bisa menyala lampu yang ada di speedometer. Ini posisi yang sini ya, bagian ujung kirinya ya, kelihatan kan? Nah itu yang sebelah kiri tidak mau menyala. Itu kebiasaannya kerjaan remote ya, kerjaan remote. Nah, setelah kita lepas, kita sambung langsung kabel yang ini ya, kabel kontak utamanya ini kabel kunci kontak utamanya yang nyambungkan ke arah sini ya. Nah itu speedometer menyala, lampu-lampu semuanya menyala, akan tetapi ininya pompa rotaknya tidak mau berbunyi, yang ada dalam tangki ya, pompa rotak ya tidak mau menyala. Terus kita sambungkan lagi kabel ke sini ya, ke kabel warna hijau strip, tidak mau menyala. Dan kita temukan sekringnya putus, sekring electric full injection, sekring EV. Nih, sekring EV-nya putus. Nih kabel yang di sini ya. Terus yang satu lagi ini jebol. Nah, terakhirnya kita ambil keputusan buat bongkar kabel. Bongkar kabel ya. Kenapa kita berasumsi ini kabel ada yang korslet di dalam? Karena sang pemilik motor ini selalu ngajak motornya bermain becek-becekan ya, main becek-becekan. Setelah kita bongkar, ternyata di sini ada lumpur, banyak lumpur. Ini kan posisinya di sini nih, posisinya di sini. Nah perhatikan ya, pihak pendor di sini bagiannya tidak dibalut ya, bagian sini cuman selebar jari ya, tidak dibalut. Mungkin itu tujuannya apabila kemasukan air di sini, terus nanti dia akan turun membuang airnya mungkin di sini ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, setelah kita cek di sini dipenuhin dengan tanah dan lumpur. Pantas saja. Dan juga di sini tanah-tanah udah kita bersihkan ya, beda ya, udah dibersihkan. Meskipun tidak semuanya kita bersihkan karena hubung kabelnya banyak. Nah, permasalahannya di sini. Nih. Ini kabel massa 1. Nah, terus kabel yang warna coklat ini keluaran kontak ya, keluaran dari kontak. Tuh, keluaran dari kontak itu yang menyambungkan arus keseluruhan komponen elektrik itu ya warna coklat ini ya. Nanti kabel coklat ini mengarah ke ECU, contohnya ke ECU. Terus ke ini, ke keyless, ya kan? Terus nanti
nyambungnya arahnya nih ke ini apa namanya, sensor CKP. Oh bukan ya, bukan ke sensor CKP, akan tetapi ke relay. Tuh warna coklat, ada warna relay. Jadi keluaran kontak Yamaha warnanya coklat ya. Kabel dasar ya, kabel dasar. Nah nanti kita bongkar lagi semuanya. Lantas kita bersihkan kabel-kabel ini ya. Nah kita akan lanjutin bongkar kabel ini semuanya ya. Akan tetapi saran saya, sebelum kabel ini dibongkar, sebaiknya ini diperhatikan persimpangannya berapa panjangnya ya. Soalnya di sini ada kabel T khusus ini. Nanti jika perlu diukur, ini buat pemula aja ya. Baru-baru ikut-ikutan balutin kabel ya kan. Kalau udah senior mah nggak apa-apa ya. Nah, banyak simpangan kabel, cabang-cabang kabel nih kan. Ini diperhatikan baik-baik ya kan, agar tidak salah pasang nantinya. Sehingga nanti begitu kita pasang langsung plek seperti aslinya ya. Nah, di sini juga ada kabel apa ya? Kabel apa namanya itu? Kabel sepul. Yang 3 biji yang besar-besar ini. Di sini ada juga lipatan ya, lipatan. Juga harus diperhatikan secara seksama ya. Ini ikatannya di kemana arahnya, terus persimpangannya jaraknya berapa. Soalnya nanti kalau tidak pas, nanti efeknya nanti nggak sesuai dengan di situ, ya kan, yang ada di motor. Soalnya di sini ada servo PPA kayaknya ya. Ini kabelnya, terus di sini ada sensor exhaust. Terus di samping situ, nah sensor ini termostat ya, sensor radiator. Ini sensor ISC, idle speed control ya. Terus ada apa namanya, sensor TPS. Sini nozzle. Nah, jadi nantinya harus betul-betul pas ya, harus betul-betul pas agar nanti tidak tarik menarik. Soalnya kan nanti begitu tidak pas, nanti bisa terjadi korslet ulang ya. Soalnya kan kayak ada permainan fleksibel kayak gitu. Nah di sini ada ikatan satu yang arah cabangnya ke bawah ini ya. Nih arahnya sini satu, yang satu lagi arahnya ke atas nih ya, ke atas. Nah terus arahnya ini nanti ke arah sini buat lampu rem. Terus ada simpang di bawah lagi buat ini ya, buat pompa rotaknya, pompa injektornya ya kan. Jadi pemasangannya harus betul-betul pas ya. Oke ya. Nanti setelah kita selesai, nanti kita lanjut apakan lagi. Kita perhatikan lagi secara teliti. Nanti kita tunjukkan di mana sebenarnya yang korslet sebenarnya kan. Akan tetapi permasalahannya di sini. Yang bikin dia korslet ini nanti mau kita bongkar semua karena banyak tanah-tanah ya. Oke, sekian dulu ya. Kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib ya. Oke, assalamualaikum. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Ini motor Lexi. Setelah kita lakukan pengupasan kabel ya, ini kabel induk nih. Di sini nanti cabang 2, tepatnya di bawah tabung ini, tabung radiator cadang. Di situ ada simpang kabel yang mengarah satu, yang arah ke bawah, yang tujuannya nanti ke ini, ke ACG starter ya, ke dinamo starter. Yang satu lagi simpangnya mengarahnya ke atas yang menuju pompa rotak. Kita telusurin terus kabelnya dan kabel induk setelah kita belah yang menuju arahnya ke sini ya, ke arah koil ya. Nah, ini simpang kabel Lexi nih kayak gini ya, yang menuju ke yang sini ACG starter, soketnya, soket massa, soket koil ya.
soket ESC, idle speed control. Ini yang kabel ini pas simpang yang kabel arah termo water temperatur soketnya, terus di bawahnya kita belah. Nah, kira-kira motormu sampai kapan bisa bertahan kabel-kabelnya kalau udah harus menghadapin lumpur yang seperti ini ya. Pasir tanah bercampur air ya kan. Di sini kita perhatikan kabel yang arah ini yang arah menuju tombol starter yang warna biru hitam ya. Itu kabel menuju ke tombol. Di sini terdapat korsleting kabel dan ini patah ya. Ini patah kabelnya. Nah, ini dia kabelnya. Hitam strip biru ya. Nah, nih. Kabel ini patah dalam. Terus di sini kabelnya berpasir-pasir. Kita bersihkan. Ini kabel-kabel yang mengarah ke ini ya. Ke switch apa namanya nih? Sensor SKP ya. Yang ini menuju arah ke spool. Kabel-kabel ini pada dibalutin sama lumpur-lumpur. Terus ada yang terkupas ya. Pantas saja ketika temukan elektroniknya error. Untungnya satu, sekring yang putus dan tidak dilanjutkan ke arah ECU. Nah, kita telusurin terus kabelnya. Di sini kabel warna coklatnya basah tadinya kita udah bersihkan. Di sini posisinya seperti ini ya. Yang satu ini kabel yang keluaran dari kontak warna coklat, yang satunya kabel massa ya. Kalau udah harus air di dalamnya ini, jadi arusnya itu kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak. Itulah yang bikin korslet ya. Dan di sini juga ada sambungan mana tadi ya? Oh, ya cuman itu ya. Kalau yang di bawah ini yang berlumpur itu yang basah-basah, soket yang warna ini, soket mengarah ke electric full injection. Kabelnya nih, ini nih ya, electric full injection EVI. Ini basah, ada lumpur di dalamnya. Nah, inilah yang paling parahnya. Nanti kita bersihkan menggunakan air ya kan. Setelah bersih nanti kita keringkan. Terus motornya kita tes hidup. Terus kita lanjutkan besok scanner. Dan terus kita hidupkan kembali remote controlnya ya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kabelnya, yang baru-baru main kabel itu pasti udah bingung ya. Udah bingung panjang kabelnya di mana, simpang kabelnya, soketnya di mana.
Halo, selamat sore, assalamualaikum. Ini motor Lexi yang kemarin ya, yang kita lanjutkan hari ini. Kemarin kabel-kabelnya dibongkar, terus kabel induknya terdapat pasir, lumpur segala macam. Dan sekarang kita sampai di saat pemasangannya ya. Oh ya, ini setelah kita bersihkan dan kita setelah kita bersihkan, lalu kita pasang kembali ya, kita tata ulang. Dan mana kabel yang rusak telah kita benahin. Menyangkut permasalahan starter kemarin, ini kabelnya putus, ditelan sama tikus ya. Terus ini bagian kabel yang menuju ke ini ya, sensor CKP warna biru, strip hitam di bagian sininya kemarin rusak. Di bagian simpang kabel nih, bawah ini rusak. Terus ada kabel sensor kontak ya, kabel sensor keylessnya, ini keylessnya kan, dan itu juga rusak, makanya error. Oh ya, setelah kita lakukan kemarin, ini kan udah hidup motornya, udah menyala, udah normal. Terus kita menata ulang kembali kabel-kabelnya, dan kemarin kita menghidupkannya dengan remote-nya error. Mana ya, ini remote-nya ya, remote-nya error. Kita ganti baterainya, terus tak mau menyala. Ini keylessnya kita pencet-pencet sekalian menekan tombol remote-nya, terus menekan agak lama dikit, makanya sehingga dia berfungsi kembali. Dan ini udah normal, hidup. Terus kita tata ulang. Oh ya, untuk menata ulang kembali soket-soketnya itu biar tidak salah, nanti kita colokan dulu. Tadi dicolokin semuanya ke arah kabelnya semua. Contohnya ini ke servo, ini servonya ya, servo PPA ya, kita colokin semuanya. Barulah kita lakukan pengisolasian di bagian simpang-simpangnya. Ini bagian ini udah deal semuanya ya, yang mengarah menuju ke relay dan aki dalam joknya ya. Tinggal kita balut ini lagi. Oh ya, ini kabel amburadul kayak gini dililit terlebih dahulu, baru dikasih isolator bagian luarnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi nanti ya. Dan permasalahan motor ini cuman masalahnya korslet, akan tetapi kita harus bongkar kabel full korslet. Ini bagian sasisnya, terus bagian sini, terus ini ditambah lagi dengan lumpur pasir masuk. Yang lebih parahnya itu diputus sama tikus ya. Oke, kita lanjutkan nanti. Terus kita udah udah kita belikan partnya kayak sil-sil kruk as kanan kiri ya kan. Nanti kita lakukan pemasangan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video melanjutkan dan kemarin ya. Ini motor Lexi yang kita pretelin kabelnya ya. Dan sekarang alhamdulillah motornya udah hidup, keyless sudah berfungsi ya, starter sensor CKP nya udah bagus. Dan permasalahan motor ini kemarin mati total tanpa ada sinyal sedikit pun. Dan setelah kita selusuri, layar display setelah screennya diaktifkan kembali, aki dalam posisi bagus, normal ya. Terus keylessnya tidak bisa berfungsi. Keyless yang berfungsi secara baik itu berbunyi cetek seperti itu ya. Nanti setelah itu baru kita putar sekali buat membuka kunci jok. Putaran keduanya layar display menyala. Setelah kita lakukan penyalaan, kita tidak menemukan kode-kode kerusakan ataupun lampu kode mil. Malfunction indikator lem ya. Nah,
Kode di layar display tidak kita temukan indikasi kerusakan. Setelah kita lakukan pengecekan dan kita ambil keputusan buat membongkar kabel. Nah, motor Lexi bagian sebelah bawah ini yang di posisi bagian sini itu tidak dibalut. Kemungkinan berfungsi apabila masuk air kabel-kabel induknya, dan kemungkinan mungkin maksudnya biar turun ke sini ya. Akan tetapi di sini terjadi penumpukan lumpur dan pasir ya. Jadi sehingga terjadi korslet. Starternya tidak mau menyala. Indikasi pertama kita lakukan pengecekan di bagian spool ya, dekat bagian sensor CKP. Sensor CKP-nya normal. Terus kita telusuri bagian kabel yang berwarna hijau strip hitam ya, yang ada di bawah ecu di sini ya. Ini dimakan tikus, digigit tikus ya. Terus bagian dalam kabel induk cabang kedua, cabang pertama yang mengarah ke TB throttle body bagian bawah sini, setelah kita bongkar itu terjadi pelapukan kabel ya. Nah, mungkin itu dulu tip yang bisa kita berikan. Jika tidak terjadi indikasi kerusakan seperti kode-kode yang ada di layar display, itu kemungkinan besar terjadi korslet di bagian kabel ya. Oke lah, sekian dulu ya video yang bisa kita ilmu yang bisa kita bagi kali ini. Dan sekarang kita lanjutkan pemasangan. Ini pemasangan body-bodinya. Terus kita lakukan penggantian seal ya. Seal bagian aspulinya bocor. Terus bagian ini crankshaft. Setelah kita lakukan nanti pemasangan semuanya baru kita serahkan kepada pemiliknya ya. Oke, sekian dulu tip dari kami tentang motor Lexi yang mana terjadi kerusakannya karena korsleting kabel. Oke, sekian dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dulu dari kami Ataris Motovlog. Assalamualaikum.